Halo Sobat Happy Seat, kembali lagi dalam kegiatan Dialog Ekstra. Sebelumnya, perkenalkan, aku Krisnadia Putri, biasa dipanggil Nadia. Di sini aku akan menjadi host dalam kegiatan Dialog Ekstra hari ini. Pada Dialog Ekstra hari ini, kita akan membahas seputar pendidikan. Nah, kali ini kita akan melihat dari sudut pandang seorang mahasiswa, kehidupan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Di sini aku udah mengundang seorang narasumber yaitu Kak Kevin Yogatama. Kak Kevin ini seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol dan sharing bareng Kak Kevin. Halo Kak Kevin, apa kabar? Halo Kak Nadia, sehat, puji Tuhan. Gimana kakak kabarnya? Puji Tuhan, sehat juga Kak. Nah, sebelum mulai ngobrol-ngobrol nih, mungkin Kak Kevin bisa memperkenalkan diri Kakak dulu. Oh iya, kenalkan teman-teman Happy Seat, aku Kevin Yugatama. Biasanya rekan-rekanku ataupun teman dekatku manggilnya AY nih, gara-gara nama Kevin terlalu pasaran. Aku sekarang masih mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Sekarang menempuh semester 7 dan lagi sibuk mau magang di salah satu perusahaan di Yogyakarta. Mungkin itu aja Kak Nadia. Oke, salam kenal Kak Kevin. Salam kenal. Sebelum ngobrol-ngobrol nih tentang kehidupan perkuliahan, kita mungkin mundur sedikit dulu ya ke belakang. Mulai dari kehidupan di SMA ini, gimana perjuangan Kevin untuk keterima di perguruan tinggi yang Kak Kevin jalani saat ini? Gimana perjuangannya, suka duka dalam belajarnya gitu. Mungkin bisa diceritain Kak. Iya, kalau susahnya masuk di UPN ini ya susah mudah apa susah gampang lah ya. Jadi susahnya itu adalah mempersiapkannya, gampangnya itu berkahnya. Jadi ya kayak keberuntungan lah dikasih Tuhan ya. Nah jadi selama mempersiapkan itu kan banyak nih seleksi-seleksi yang diikuti. Sempat juga ngikutin beasiswa BCA dan udah sampai tingkat interview gagal, ya kan. Terus harus bangkit lagi, terus daftar SNM, padahal nilainya juga cukup tinggi lah, bisa dikatakan tinggi dengan rata-rata 9 ke atas, tapi tetap aja udah berusaha itu katanya gagal. Jadi rasanya terpuruk banget karena selama sekolah udah berjuang kok nggak dapat gitu ya, kayak rasanya jatuh gitu kan. Dan itu butuh effort lagi untuk menaikkan uh, semangat lagi untuk bisa kuliah di negeri untuk mengikuti jalur SBM. Dan puji Tuhannya keterima di UPN Veteran Jakarta yang salah satu sekarang udah jadi perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Itu sih Kak. Berarti kakak keterima di perguruan tinggi negeri itu jalur SBMPTN Kak. Wah, Iya. padahal itu susah banget menurut aku sih, susah Iya. banget ya Kak. Jalur SBMPTN, soal-soal SBMPTN itu susah banget, tapi kakak bisa keterima, keren banget sih Kak. Tadi Kak bilang sempat mencoba mencoba beasiswa BCA, terus SNMPTN tapi nggak lolos. Terus gimana Kak? Perasaan Kakak pas keterima di SBMPTN, keterima di UPN ini, pilih Kak atau gimana Kak? Oh iya, kalau bicara pilihan pertama tentu kita sebagai seorang siswa dulu mengincar universitas-universitas populer lah ya. Waktu itu aku pengen banget kuliahnya di UGM gitu. Tapi ya Tuhan berkata lain, jadi uh, menurut Tuhan rancangan yang terbaik menurut aku di kondisi aku sekarang itu nggak di UGM tapi di UPN. Bukan berarti nggak mau mencoba lagi, tapi di sini aku berusaha mengadaptasi dan sekarang aku merasa bersyukur banget. Aku tetap bertahan di UPN dan rupanya ada banyak hal yang mungkin yang menurut saya ini merupakan berkah yang saya terima, ya mulai dari kemudahan pengurusan administrasi segala pun gitu ya di UPN, kemudian juga
dosen-dosennya yang ramah, juga mau berbagi, dan yang menurut saya yang lebih bersyukur ya untuk tahun ini tuh saya banyak menerima tawaran yang menarik mulai tadi kemarin itu dipermudah yang ngikutin kampus mengajar, yang kemudian sekarang juga dipermudah lagi ngikutin kegiatan magang industri di PT MAK, dan itu berlangsung hampir 6 bulan ya teman-teman, dan itu tuh dapat konversi SKS juga dan mempermudah skripsi, dan ya itu merupakan kayak suatu hal yang luar biasa menurut aku, berkah yang luar biasa kasih Tuhan. Dan mungkin kalau aku di sekolah UGM belum tentu mendapatkan hal yang sama, jadi mungkin dari rancangan dari Tuhan, dan aku sangat bersyukur juga menemukan juga teman-teman yang sangat inspiratif juga di UGM seperti itu. Jadi sangat senang walaupun sebenarnya agak kecewa sedikit, tapi ya aku hanya kembali bersyukur dan sekarang menerima kebahagiaan itu sendiri sekarang gara-gara bisa menerima apa yang telah diberikan Tuhan. Oke, intinya kita harus bersyukur gitu Kak atas apa yang udah Tuhan berikan gitu. Mana tahu Tuhan menolak kita di tempat ini, mungkin Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik untuk kita gitu ya Kak. Oke Kak, nah ini kita mau ngobrol tentang kehidupan perkuliahan nih Kak. Setelah terima di UN, organisasi atau kegiatan sosial atau volunteer atau kegiatan apa aja nih yang udah kakak ikuti atau yang sedang kakak ikuti sekarang? Kalau yang udah ini sekarang udah jalan 2 ya artinya. Jadi yang pertama itu waktu jadi maba banget nih semester 1, pernah jadi volunteer di suatu gereja di Kota Baru di Yogyakarta sebagai tenaga pengajar atau tutor untuk adik-adik kita yang SD yang mendapatkan beasiswa dari gereja dan ikutin les. Nah, les itu butuh tutor dan aku salah satu orang yang mendaftar di tutor itu. Jadi satu semester mengajari adik-adik itu kita nggak dibayar sih, jadi ya benar-benar jadi volunteer lah. Jadi ya sharing sangat bahagia sih sebenarnya, walaupun nggak dibayar tapi kita malah senang bisa berinteraksi dengan banyak orang baru gitu ya, bermain sama adik-adik gitu ya. Terus kemudian terakhir juga aku ngikutin program pemerintah Indonesia Kampus Mengajar angkatan pertama, jadi itu udah sekarang 3 bulan di Pekanbaru, dan aku juga menemukan banyak orang baru di sana dengan berbagai culture yang berbeda gitu ya, walaupun itu kan baru sendiri kadang rupanya orang-orangnya nggak sesuai dengan yang kita ketemu biasanya, karena kan ya beda lingkungan beda kebiasaan gitu. Untuk sekarang saya aktif di yang kalau di kampus ada himpunan mahasiswa dari industri. Sekarang udah jadi wakil ketua himpunan, itu udah jalan 3 tahun. Ini tahun ketiga saya di himpunan, tahun terakhir juga. Kemudian untuk akademik saya ikut juga udah hampir 2 tahun, mau jalan 3 tahun juga sebagai asisten pengajar di laboratorium teknik industri, khusus mata kuliah menggambar teknik dan rancangan tata fasilitas. Kemudian satu lagi juga aktif dalam unit kegiatan mahasiswa Katolik di Veteran Yogyakarta. Mungkin itu Kak kesibukan. Oke, banyak ya kesibukan Kak Kemi ini, mulai dari organisasi, volunteer, dan tadi asisten ya Kak, asisten praktikum gitu ya. Oke, nah apa sih motivasi kakak untuk ngikutin kegiatan-kegiatan tersebut, di mana kan kakak kuliah di jurusan teknik dan setahu saya sendiri itu juga susah gitu, pasti padat gitu jadwalnya. Terus apa motivasi kakak masih mau mengikuti organisasi kegiatan volunteer seperti itu Kak? Iya, pertama tuh sebenarnya didorong oleh keluarga sendiri yang dulunya juga udah kuliah lah ya istilahnya. Jadi kakak sepupu lah, dia memberikan insight bahwa jadi mahasiswa itu tuh yang berkualitas itu tergantung kembali ke kita gitu. Kamu mau jadi mahasiswa yang kura-kura aja, mau jadi kura-kura, apa mau jadi kupu-kupu, atau mau jadi kunang-kunang, itu kembali ke kita. Jadi aku dikasih tahu bahwa menjadi mahasiswa itu harus punya added value, dan
ya yang dilakukan itu banyak sih berbagai macam, mahasiswa punya cara masing-masing gitu. Salah satu yang kuambil itu aktif organisasi karena aku memang senang aja dalam kegiatan organisasi, kemudian meningkatkan sosial, nilai sosial apa, sosial dengan warganya gitu ya, kemudian public speaking dengan di depan banyak orang, kemudian bagaimana kita juga memanage waktu dan juga bagaimana memanage organisasi itu banyak banget belajar di sana gitu, menghargai pendapat orang lain terutama deh. Nah itu tuh banyak banget kita temuin di organisasi sekarang ini deh. Aku juga udah aktif juga dalam berbagai kegiatan kepanitiaan, jadi aku udah banyak belajar juga bagaimana membuat suatu event yang gede itulah istilahnya seperti seminar nasional itu saya dapatkan dari kegiatan organisasi gitu. Jadi banyak banget yang bisa saya dapatkan dari hal-hal tadi lah. Kalau untuk akademik tentu kalau yang organisasi akademik berbau laboratorium tadi itu memperkuat keilmuan, jadi bukan membuat saya lebih down, malah ini meningkatkan keilmuan saya jadinya malah ya. Jadi lebih terbantu kegiatan keilmuan di teknik industri terutama setelah menjadi asisten. Jadi dari sini tuh walaupun sibuk, kita juga dituntut untuk memanage waktu. Jadi sekarang itu tuh udah nggak akan mengganggu akademik, jadi nggak mengganggu akademik, malah memberi tantangan baru dan sekarang malah biasa dan malah mensupport akademik saya malah sekarang. Berarti dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu tidak mengganggu kegiatan akademik Kak Kevin gitu ya. Justru penyemangat gitu ya untuk memotivasi dalam kegiatan akademik seperti yang tadi asisten praktikum, di kegiatan akademiknya justru malah semakin meningkat ya Kak nilainya. Oke. Nah, ya tadi aku mau nanya sesuatu nih. Kalau sebelumnya dulu di sekolah di SMA gitu, mungkin organisasi di sekolah kan nggak sebanyak dan nggak sepadat yang di kuliah. Ada nggak sih perbedaan yang kakak rasakan dari kehidupan sekolah, kehidupan SMA, dan kehidupan di perkuliahan gitu? Gimana kak cara kakak menyesuaikan diri di kehidupan perkuliahan dengan segala jenis organisasi-organisasi yang kakak ikutin? Dulu kalau SMA tuh pure aku nggak ikutin kegiatan apapun, cuma sebagai siswa biasa lah yang pergi ke sekolah, pulang ke rumah gitu aja, nggak ada kegiatan organisasi karena orang tua nggak mensupport sama sekali kalau ke kegiatan organisasi, karena menurut mereka di SMA-nya aku harus fokus lah istilahnya untuk mempersiapkan diri untuk kuliah gitu. Ya kalau udah orang tua berkata demikian, ya saya ya udah ngikutin aja gitu, karena orang tua tahu juga merupakan hal yang mungkin perpanjangan tangan Tuhan gitu lah istilahnya kalau menurut saya. Jadi perkataan mereka kan mungkin sebuah nasihat gitu ya. Jadi udah saya gitu nggak organisasi waktu itu. Dan tapi sebelumnya saya SMP pernah ikut juga sebagai OSIS lah ya. Nah itu juga udah sampai waktu ketua OSIS, nggak pernah jadi ketua OSIS sih ya. Waktu itu masih belum PD lah gitu ya. Nah, terus sekarang untuk menyesuaikan diri lagi, sebenarnya ini merupakan hal yang sama sebenarnya. Kalau di organisasi ini banyak teman aja, jadi penyesuaiannya kalau untuk kegiatan organisasi nggak begitu besar ya. Jadi memang udah karena dulu pernah juga, jadi sekarang ya udah mengingat kembali aja dan jadi udah terbiasa dan sekarang udah nyaman aja dengan kegiatan sebuah organisasi. Nah, tapi kalau untuk kegiatan katakan perkuliahan ya, atau kegiatan akademiknya, mungkin banyak yang berbeda nih ya. Mungkin kayak tadi juga sebagai mahasiswa merasakan bahwa kalau waktu di SMA ini kita dicari-cari dulu, kamu nggak mau ngumpulin tugas gitu ya, atau ini dicatat ya anak-anak gitu ya. Jadi dulu lebih care ke kita, tapi setelah kita di kuliah itu kita nggak dituntut kayak gitu. Jadi kita disuruh mandiri dan juga bagaimana kita tuh peduli dengan apa yang sedang kita pegang saat ini sebagai seorang mahasiswa itu apa sih gitu yang harus dicapai. Ya kita belajar untuk mandiri, mulai dari kegiatan perkuliahan itu tuh nggak ada yang dicatat, itu nggak ada, biasanya cuma ngomong panjang kali lebar gitu, yang menurut kita penting kita catat gitu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk mau untuk mandiri ya. Terus yang kedua juga kritis nih, kadang ada dosen yang nggak dijelaskan secara detail, dia mau menjelaskan secara detail kalau kita bertanya. Jadi
kita harus pandai-pandai lah atau secara setidaknya kritis nih untuk topik yang sedang dibahas. Kita tuh kuliah ini mau sampai mana sih? Nah, yaitu yang kita manfaatkan. Nah, itu kita tanya sama dosennya gitu. Jadi kita dituntut lebih mandiri sama lebih kritis nih selama kuliah. Mungkin gitu untuk organisasi dan perkuliahannya, Kak. Nah, iya bener banget tuh Kak. Mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini juga can relate ya. Pasti beda gitu kalau di kuliah gitu pasti dosennya nggak peduli ya nggak lo mau kamu ngumpulin tugas atau enggak. Padahal dulu waktu SMA kalau ngumpulin tugas ditagih-tagih gitu. Ya adalah perbedaan antara kehidupan SMA dan kehidupan di perkuliahan. Nah, ini selanjutnya ada nggak sih saran dari Kak Kevin atau nasihat atau motivasi dari Kakak buat adik-adik yang sedang menonton video ini atau teman-teman yang sedang menonton video ini yang akan berjuang untuk meraih sesuatu, entah itu untuk berjuang masuk perguruan tinggi tahun depan atau untuk pendaftaran lainnya, itu ada nggak sih saran dari Kakak? Motivasi itu Mungkin atau ini nasihat? Oh iya, oke Kak. Mungkin ini juga motivasi deh untuk saya. Jadi ini saya sharing aja motivasi yang saya gunakan saat ini dan kemarin untuk ke kalian juga gitu ya. Jadi motivasi yang saya gunakan itu ada 4 hal. Yang pertama itu kita harus punya mimpi, dan yang kedua kita punya komitmen untuk mencapai mimpi itu. Yang ketiga kita mau melakukan, dan kita yang keempat itu konsisten. Jadi kalau teman-teman pengen punya masuk perguruan tinggi negeri, punya mimpi itu teman-teman ya harus punya mimpi yang kuat, kemudian komitmennya mau seperti apa, mau dilakukan kayak gimana. Nah, kalau misalnya udah ada strateginya, dilakukan. Nah, setelah dilakukan harus konsisten juga. Nah, keempat ini juga itu harus disatukan lagi dengan yang terakhir, yang kelima itu namanya berdoa sama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita usahakan dengan baik, walaupun sebenarnya kita punya tujuan yang A, nah sebenarnya Tuhan mungkin udah mempersiapkan lebih nih. Kita dituntut untuk berusaha, tapi mungkin tujuannya Tuhan punya hal yang lebih baik lagi daripada rencana kita manusia. Jadi yang penting kita tuh usaha maksimal, karena sisanya itu kita serahkan kepada Tuhan, karena rencana terbaik itu belum tentu datang dari manusia, tapi dari Tuhan. Jadi yang penting usahakan yang terbaik. Dan empat tadi merupakan langkah-langkah supaya usaha kita yang bisa lakukan maksimal lah. Gitu. Nah, perlu diingat nih teman-teman saran dari Kevin tadi untuk kalian yang sedang berjuang meraih sesuatu itu ada 4 hal dari Kak Kevin ya. Yang pertama tadi kita harus punya mimpi, yang kedua kita harus komitmen, yang ketiga kita harus mau melakukan apa yang sudah kita impikan dan kita komitmen yang kita komitmen, dan yang keempat itu kita harus menjaga komitmen itu. Kita harus konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Dan tambahan yang kelima itu kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar doa kita dan pasti Tuhan akan merencanakan terbaik untuk kita. Oke, teman-teman, sekian kegiatan dari dialog ekstra pada hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, cukup banyak dengan Kak Kevin tentang pengalamannya selama kuliah, perjuangan dalam masuk perguruan tinggi, dan gimana kehidupan perkuliahannya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Kevin yang sudah menyempatkan waktu untuk jadi narasumber di dialog ekstra episode kali ini. Teman-teman yang sedang menonton ini tetap tunggu dan terus tonton episode dialog ekstra happy seat di episode selanjutnya, dan sampai jumpa. See you.